Yang ini mengatakan Yesus Nabi, yang ini mengatakan Yesus Tuhan. Loh, yang mana gitu yang harus diikutin? Dia sendiri yang bingung. Udah dia yang bingung, dia pula yang menyimpulkan Alkitab. Kasihan sekali jiwa ini kalau tidak bertobat. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Pada kesempatan ini saya kembali akan membawakan satu ulasan penting dan menarik. Oleh karena itu saya mendorong Bapak Ibu Saudara untuk berkenan menontonnya sampai tuntas. Ulasan ini saya beri judul Mikana kembali sikat habis ibu yang sok pintar, yang berkata, Yesus itu nabi atau Tuhan? Sebelum saya lebih jauh memberikan beberapa catatan terkait dengan hal ini, ada baiknya mari kita simak dan dengarkan dulu pernyataan dari ibu yang sok pintar, juga argumentasi berupa respon tanggapan dari Mikana berikut ini. Yang ini mengatakan Yesus Nabi, yang ini mengatakan Yesus Tuhan. Loh, yang mana gitu yang harus diikutin? Dia sendiri yang bingung. Udah dia yang bingung, dia pula yang menyimpulkan Alkitab. Makanya saya bilang tadi, dia ini menghujat apa yang tidak dia ketahui, ya. Kasihan sekali jiwa ini kalau tidak bertobat. Nah, di dalam Alkitab tidak ada Tuhan Yesus menyatakan secara eksplisit bahwa dia adalah nabi. Namun, gelar Tuhan Yesus sangat banyak, saudaraku, karena Tuhan Yesus adalah penggenapan dari semua nabi, ya. Nah, Tuhan Yesus itu menyebut dirinya sebagai yang awal dan akhir, ya, yang tertulis di Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 22 ayat 13, dan masih banyak ayat yang lain. Yesus juga adalah gembala yang baik. Yehezkiel 34 ayat 11 sampai 16, Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Kemudian Tuhan Yesus juga juru selamat, ya. Yesaya 43 ayat 11, Lukas 2 ayat 11, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Kemudian Yesus adalah batu penjuru, Efesus 2 ayat 20, Mazmur 118 ayat 22. Kemudian Yesus juga guru dan Tuhan, ya, Yohanes 13 ayat 13. Yesus juga adalah kepala gereja, Efesus 1 ayat 22, Efesus 4 ayat 15. Yesus juga adalah hakim adil, ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 42, Wahyu 19 ayat 11 sampai 15. Juga Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Wahyu 19 ayat 16 dan 1 Timotius 6 ayat 15, dan juga masih banyak ayat yang lain. Kemudian Yesus juga adalah terang dunia atau cahaya, ya, Yohanes 8 ayat 12. Yesus juga adalah Allah yang benar, ya, 1 Yohanes 5 ayat 20, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Yesus juga disebut anak manusia, ya, Yohanes 5 ayat 27, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Yesus juga adalah anak Allah, Lukas 1 ayat 35, Yohanes 1 ayat 49, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Dan Yesus juga adalah Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Yesaya 9 ayat 6, dan masih banyak gelar Yesus Kristus, ya. Jadi perempuan ini bingung sendiri, udah bingung sendiri, menyimpulkan sendiri. Sungguh lucu hidupmu, Bu. Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak pernyataan singkat dari ibu yang sok pintar dan juga respon dan tanggapan dari Mikana, seorang apologet Kristen yang begitu getol dan gigih memberikan respon dan tanggapan atas kesalahpahaman para polemikus Islam atau Muslim selama ini. Saudara kita, ibu yang sok pintar ini membuat pernyataan singkat. Yang ini mengatakan Yesus Nabi.
Yang ini mengatakan Yesus Tuhan. Loh, yang mana yang harus diikutin? Saudara dikasih Tuhan, sebagaimana yang sudah diresponi ditanggapi oleh Mikana. Orang ini membuat sebuah pernyataan, orang ini menyimpulkan sendiri, dan orang ini bingung sendiri. Jadi dia buat pernyataan, dia simpulkan, dan dia bingung sendiri. Kebingungan itu sepertinya dilontarkan kepada orang-orang Kristen yang tidak konsisten memiliki pengertian pemahaman Yesus itu nabi atau Tuhan. Sebenarnya kalau saya melihat dari cara dia bicara dan dari pernyataan yang sudah disimpulkan oleh beliau, dia sebenarnya yang ragu-ragu, yang mana ini? Dia yang pusing. Dia yang bingung sendiri. Orang-orang Kristen tidak pernah bingung terkait dengan eksistensi keberadaan Yesus. Kenapa demikian? Seperti yang telah dijelaskan panjang lebar oleh Mikana. Yesus itu adalah namanya. Yang arti nama Yesus itu Yehosua, Yosua, Hosea, itu pengertiannya sama. Allah menyelamatkan. Jadi memang ada keunikan yang ada dalam diri Yesus. Yesus itu namanya menyelamatkan karena pengertian Yesus itu adalah juru selamat. Allah menyelamatkan. Namanya menyelamatkan, pribadinya menyelamatkan, karyanya menyelamatkan. Gak ada sosok manusia yang pernah hidup di dalam dunia ini selain daripada Yesus. Jadi supaya tidak bingung ini, ibu muda yang sok pintar, yang merasa lebih tahu, lebih mengerti Alkitab dibanding dengan orang-orang Kristen. Dan saya kasih tahu, pengertian pemahaman demikian adalah keliru dan salah total. Orang Kristen pasti lebih tahu, lebih mengerti Alkitab dibanding dengan orang-orang di luar Kristen. Yang mana apalagi maksud dan tujuan memahami, mempelajari Alkitab hanya untuk mencari-cari yang kontradiksi, yang bertentangan, yang keliru, yang salah. Saya kasih tahu, orang-orang Kristen lebih paham Alkitab daripada orang-orang di luar Kristen. Karena alasan yang mendorong atau motivasi yang menyemangati orang-orang di luar Kristen mempelajari Alkitab hanya untuk mencari-cari kekeliruan dan kesalahan, kontradiksi, pertentangan di Alkitab. Dan saya simpulkan, itu tidak pernah ada. Baik dari segi sejarah historis maupun dari segi otentisitas, kemurnian keaslian Alkitab tidak pernah diragukan oleh orang-orang Kristen. Hanya orang-orang yang kurang kerjaan di luar sana yang suka menyimpulkan model-model yang demikian. Jadi kepada ibu terkasih yang sok pintar ini, orang Kristen tidak pernah bingung tentang keberadaan Yesus, apakah sebagai nabi atau sebagai Tuhan. Apakah Yesus itu nabi? Yes, ya. Apakah Yesus itu Tuhan? Ya. Yesus itu pribadi yang sangat unik, eksklusif, berbeda dengan tokoh-tokoh manapun yang pernah hidup dalam sejarah dunia ini, yang masih hidup dan yang akan datang. Sampai Kristus datang pada kali yang kedua menjadi hakim yang adil. Gak pernah ada sosok manusia di dunia ini yang seperti Yesus yang hidup kurang lebih 2023 tahun yang lalu. Siapapun dia gak pernah ada. Karena Yesus itu memiliki gelar atau jabatan yang begitu banyak. Tadi Mikana sudah menjelaskan, memang secara eksplisit Yesus tidak pernah berkata, aku ini nabi. Atau aku ini hanya nabi. Tidak. Yesus memang pernah dalam sebuah momen kesempatan, di mana orang-orang di sekelilingnya memberikan reaksi. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Maka Yesus pun menjawab, seorang nabi
dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ini indikasi yang menunjukkan bahwa Yesus itu nabi. Bahkan nanti di Kisah Para Rasul pasal 3, penggenapan nubuatan Musa di Ulangan 18 ayat 15 sampai 18 itu merujuk kepada Yesus, bukan merujuk kepada nabi lain, termasuk bukan merujuk kepada nabi saudara kita Islam itu Muhammad. Gak cocok sama sekali. Nabi yang akan datang yang dinubuatkan oleh Musa itu digaransi 100% merujuk kepada Yesus. Dan itu terlihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3. Mikana juga sudah menjelaskan Yesus itu gembala yang baik, juru selamat, batu penjuru, guru dan Tuhan, kepala gereja, hakim yang adil, raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, terang dunia, Allah yang benar, anak manusia, anak Allah. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya tambahkan kembali, tadi Mikana sudah menjelaskan dan menyebutkan ayat-ayatnya. Saya tambahkan kembali, Yesus itu juga dalam Alkitab disebut sebagai firman. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Sebagai rasul, imam besar menurut peraturan Melkisedek, pokok anggur yang benar, roti hidup, pintu kebangkitan dan hidup, Immanuel. Banyak sekali gelar-gelar Yesus. Jangan hanya menyandingkan Yesus itu nabi atau Tuhan. Justru pertanyaan saya sekarang, di dalam kitab suci dari ibu yang sok pintar ini, tolong dengan jujur dibuka. Menurut kitab sucimu atau menurut apa yang diakui sebagai standar kebenaran yang lain. Misalnya seperti saudara kita Islam, Al-Quran dan hadis. Pertanyaan saya, apakah Isa yang dimengerti, dipelajari, dipahami oleh saudara-saudara kita Muslim atau Islam hanya sebagai nabi atau utusan? Mohon ini dijawab. Saya tidak merasa sok lebih pintar memahami keyakinan dari ibu yang sok pintar ini, termasuk para polemikus Islam atau Muslim. Apakah di dalam kitab sucimu atau di hadis Isa itu dipahami hanya sebagai nabi atau utusan? Adakah sebutan lain? Semisal kalamullah, rohullah, firman Allah atau roh Allah. Apakah ada di sana juga disebutkan tentang hakim yang adil? Saya ini sedang bertanya, saya tidak menyimpulkan. Karena orang-orang di luar kekristenan yang lebih tahu, lebih mengerti, khususnya model seperti ibu yang sok pintar ini memahami Alkitab, lebih merasa lebih tahu, lebih mengerti Alkitab dibanding orang-orang Kristen. Saya tidak mau menganggap diri saya lebih tahu, lebih mengerti kitab suci saudara-saudaraku Islam atau Muslim dibanding dengan mereka. Tapi pertanyaan saya, apakah di dalam kitab sucimu atau di hadis Yesus Isa itu hanya disebut sebagai nabi atau utusan Allah? Atau ada juga sebutan-sebutan lain? Tolong dijawab melalui kolom komentar. Tapi ketika membuat komentar, tunjukkan kita ini orang yang beradab, orang yang beragama. Tuliskanlah komentar yang baik. Tidak perlu harus mengucapkan kata-kata ini dan itu. Udah, pertanyaan dijawab saja, itu saja. Tidak perlu misalnya ada cacian, makian, menghina, merendahkan. Itu dijauhkan dari kita. Karena saya yakin kalau agama itu benar, tidak pernah mengajarkan orang-orang yang menganutnya untuk mencaci, memaki, menghina, merendahkan. Bahkan justru nanti diragukan agama dari orang yang memeluknya ketika orang-orang itu yang meyakini memeluknya selalu mengucapkan lontaran kata-kata yang tidak pantas. Mari kita berdiskusi, berargumen dengan santun,
tanpa harus ada nada-nada yang menghina, merendahkan, mencaci, memaki. Kita ucapkan kata-kata berkat, kata-kata yang membangun, kata-kata yang mencerahkan. Jadi, saya ingin tegaskan, orang Kristen tidak pernah merasa bingung, tidak pernah merasa malu, atau merasa tidak percaya diri mengungkapkan hal itu. Status Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat tidak akan menjadi tergradasi, menjadi meragukan oleh karena keberadaannya memiliki gelar jabatan yang sederet itu. Memiliki gelar dan jabatan yang sebanyak itu sebagai nabi, imam, rasul, utusan, raja, dan lain sebagainya. Itu semua ada dalam fakta-fakta Alkitab. Jadi jangan kebingunganmu engkau tularkan menjadi kebingungan orang Kristen. Kenapa? Karena orang-orang Kristen tidak pernah bingung tentang keyakinan kepercayaannya. Bahkan yang sangat meyakinkan, meneguhkan, membahagiakan bagi orang-orang Kristen. Di dalam Kristus ada jaminan, garansi, kepastian keselamatan, hidup yang kekal, surga yang mulia. Karena yang mengerjakan keselamatan itu tuntas di kayu salib bukan kami yang berupaya meraih keselamatan. Tapi Sang Firman dikaruniakan oleh Bapa berkenan turun ke tengah-tengah dunia. Dia rela menyerahkan nyawanya mati di kayu salib untuk menjadi penebus yang menebus, membebaskan manusia dari status eksistensi natur yang berdosa. Tidak ada manusia yang berdosa bisa menyelamatkan dirinya dari dosa. Hanya pribadi yang tidak berdosa yang layak dan pantas memberikan jaminan garansi keselamatan yang pasti bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Itulah yang menjadi kebahagiaan orang Kristen. Kita sudah pasti diselamatkan bukan mudah-mudahan, bukan karena mengikuti syariat, aturan, hukum, bukan karena perbuatan baik, amal saleh, bukan karena agama, tapi karena Kristus telah menebus keberadaan kita yang berdosa, status kita yang berdosa. Tidak ada yang benar seorang pun tidak, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa adalah maut. Tapi puji Tuhan, kasih karunia Allah dalam Kristus Yesus Tuhan adalah hidup yang kekal. Kiranya ulasan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus menolong kita untuk tetap setia berdiri dan berjalan dalam kebenarannya. Amin.